Gerakan karismatik adalah kekristenan yang palsu. Kekristenan yang palsu? Ya. Apanya? Karena dia mengajar manusia ya, percaya untuk dapat uang, percaya untuk dapat kaya, percaya untuk dapat lancar, percaya untuk dapat sukses. Itu berarti Allah tidak mengajar orang berkorban. ya, Allah janjikan orang asal percaya dapat segala berkat. ya. Itu pasti ajaran palsu. Mana Sorgawi? Pak Tong pernah bercerita kepada saya bahwa ini banyak juga dibangun di museum. Pak Tong kumpulkan itu, belinya mahal-mahal, benda-benda bersejarah itu, barang-barang seni mahal sekali. Dan saya tanya, uangnya dari mana Pak Tong? Pak Tong katakan itu adalah karena Pak Tong adalah pembicara seminar internasional. Saya bicara di mana-mana, Ya. ada orang yang memberikan honor untuk saya tidak pakai. Saya semua pakai untuk beli barang. Jadi tidak pikirkan sendiri. Sehingga saya boleh miskin, tapi pekerjaan Tuhan tidak boleh miskin. Seperti apa miskinnya Pak? Miskinnya, saya tidak mempunyai mobil mewah, saya tidak mempunyai barang mahal untuk sendiri, tapi saya berani barang yang bermutu taruh di museum. Jadi pendeta sebaiknya jangan bicarakan jam yang mahal. Saya Ada. tapi saya akan simpan kalau besok saya Ya. CIT mau bangun, semua dijual untuk uang. Gerakan karismatik di mana persoalannya? Gerakan karismatik adalah kekristenan yang palsu. Kekristenan yang palsu? Ya, Apanya? karena Bagaimana dia maksudnya? mengajar manusia Ya, percaya untuk dapat uang, percaya untuk dapat kaya, percaya untuk dapat lancar, percaya untuk dapat sukses. Itu berarti Allah tidak mengajar orang berkorban. ya, Allah janjikan orang asal percaya dapat segala berkat. ya. Itu pasti ajaran palsu. Tidak ada yang salah dengan statement itu. Tapi kalau menyudutkan gereja tertentu ya nggak boleh ya, itu tidak etis ya. Tapi pernyataan yang mengatakan bahwa bahasa roh itu dapat dimengerti dan dapat diuji itu benar. Kenapa saya katakan begitu? Karena bahasa roh itu punya dua pengertian. Ada dalam pengertian senolalia, bahasa asing yang ada di dalam Kisah Rasul 2. Ada dalam pengertian glossolalia, bahasa lidah. Ya, jadi senolalia itu bahasa asing seperti dalam Kisah Rasul 2, ketika rasul-rasul itu kepenuhan Roh Kudus pada hari Pentakosta dengan lidah-lidah api di atas kepala mereka. Itu mereka berbahasa yang mereka belum pernah pelajari. Jadi orang-orang yang memiliki bahasa itu mengerti apa yang mereka sampaikan, padahal mereka tidak pernah belajar bahasa yang mereka ucapkan itu. Tujuannya apa? Menginjili, memberitakan berita Injil. Jadi tujuan bahasa roh itu dengar, menginjili. Karena Tuhan Yesus berkata begini, kalau roh yang keluar dari Bapa yang kuutus penolong itu datang kepadamu, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, Roh Kudus itu tugasnya menginjili, mendorong orang untuk datang kepada Injil. Nah, bagaimana mungkin Roh Kudus menginjili kalau kesaksiannya tidak dimengerti? Memang betul harus dimengerti. Tapi kan Kak, di dalam 1 Korintus 14 ayat 2 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Betul, tetapi jangan lupa dalam 1 Korintus 14 ya, coba saya buka. Dalam 1 Korintus 14 ayat 13, karena itu siapa-siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Lalu yang paling penting itu di dalam 1 Korintus 14 ayat 19. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang yang lain juga daripada beribu-ribu dengan bahasa roh. Jadi, kamu boleh nggak berbahasa roh? Boleh. Tapi bahasa roh itu harus teratur dan harus ada yang menafsirkannya. Agar apa? Agar jemaat dibangun oleh kesaksian roh itu. Kalau kamu dalam pertemuan jemaat berbahasa roh lalu tidak ada yang mengerti, untuk apa bahasa rohmu itu? Bukankah bahasa roh itu karunia roh untuk menginjili?
Makanya karunia Roh Kudus itu mengajar, bernubuat, berbahasa roh, itu untuk tujuan penginjilan. Orang mengajar tujuan menginjil, orang bernubuat tujuan menginjil, orang berbahasa roh untuk menginjil. Kalau kamu berbahasa roh, lalu tidak ada yang menafsirkan bahasa rohmu itu, siapa yang akan terinjili dari bahasamu itu? Ya? Jadi kalau ada yang mengatakan mari berbahasa roh rame-rame, mari bersama-sama berbahasa roh, itu salah itu. Lalu ada orang bahasa roh kejang-kejang, lalu melompat sana, ribut. Roh Kudus itu memberi penguasaan diri. Bukankah buah roh adalah penguasaan diri? Nah, kalau buah roh penguasaan diri, lalu kamu mengaku dihinggapi Roh Kudus, tapi kamu lompat sana, lompat sini, tidak bisa menguasai diri. Roh apakah itu? Roh dari mana itu? Ya. Jadi, nggak ada orang dipenuhi roh itu mengalami hal-hal yang seperti itu. Tenang, Roh Kudus itu tuh menginsafkan kita, menyadarkan, memurnikan pikiran. Coba lihat nabi-nabi itu, ketika diilhami roh Allah, ada nggak yang begitu? Kan nggak ada. Ya. Tapi ketika kita ngomong begini, lalu mereka ini akan bilang, wah Elia kamu menghakimi, bla bla bla. Dikasih tahu yang benar nggak mau. Tiba ngomong begini dicap menghakimi, bukan menghakimi, memang demikian adanya. Ya, saya nggak menyebutkan gereja apapun, tapi kalau ada yang seperti itu, jangan benarkan dirimu, itu salah. Karena tujuan bahasa roh itu adalah menginjili, membangun. Kalau bahasa rohmu tidak dimengerti orang lain, apa yang dibangun? Kalau kamu pun tidak mengerti bahasa rohmu itu apa, apakah kamu dibangun oleh bahasa rohmu itu? Makanya dalam 1 Korintus 14 ayat 13 Rasul Paulus berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Kata Yunani menafsirkannya di sana adalah hermenia, hermenetikos, hermenetika. Nah, hermenetika itu ilmu penafsiran. Jadi harus ada yang menafsirkannya. Agar jemaat dibangun, agar kamu dibangun. Nggak asal ceplos-ceplos begitu aja, tidak ada arti. Itu esensi bahasa roh. Jadi ngerti dulu tujuannya apa. Jangan asal spiritnya ada, semangatnya ada, tapi melenceng ke sana kemari, ya nggak boleh. Ya, jadi begitu ya. Saya tidak membenarkan Stephen Tong dalam mungkin dalam tanda kutip rasa skeptisnya dia kepada gereja lain, tapi saya setuju dengan pendapatnya bahwa bahasa roh itu memang harus dimengerti dan bisa dikontrol. Ya, saya bisa diuji. Ya, saya sepakat dengan itu. Gitu. Gitu ya. I am yours ya. Berarti Kak, kalau misalnya nih kan kita berbahasa roh, tapi kita nggak ngerti itu, berarti kita harus berdoa nggak? Ya, apa-apa nggak kalau harus berdoa dong. Nggak, maksudnya nggak saat itu kita mengerti itu nggak masalah. Ya harus saat itulah kamu berdoa, minta Tuhan apa artinya biar kamu dibangun. Kan gitu. Iya, masa kamu bahasa roh sekarang lalu tafsirin minggu depan? Yang mendengarkan itu belum tentu hadir di sana nanti. Lalu dia udah terlanjur ngecap, oh ini orang aneh, ini ngacap, ini enggak gitu. Gitu. Jadi bahasa roh itu begitu ya. Bukan sembarangan itu karunia. Dan karunia itu dipergunakan menurut tujuannya. Tujuannya apa? Menginjili dan bersaksi. Itu poinnya. Bisakah kamu bersaksi kalau ucapanmu nggak ada yang ngerti? Bisa nggak kamu bersaksi kalau ucapanmu tidak ada yang ngerti? Jadi Pak Tong mempunyai kesalahpahaman yang mengatakan bahwa gereja karismatik itu palsu sebab menganut teori kemakmuran. Nah, Pak Tong salah paham. Pak Tong harus paham bahwa tidak semua gereja karismatik menganut paham teori kemakmuran, di mana orang Kristen harus hidup kaya. Sebaliknya ada gereja-gereja karismatik yang menganut paham ajaran penderitaan, ajaran pikul salib. Nah, jadi harus dipisahkan
pengertian Pak Tong antara gereja karismatik dengan gereja yang menganut teori kemakmuran, ya. Jadi harus dipisahkan antara gereja karismatik yang mempercayai manifestasi kuasa Roh Kudus berbeda dengan gereja yang paham teori kemakmuran, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa yang Pak Tong serang adalah teori kemakmuran yang mengajarkan hidup dalam kelimpahan soal keuangan. Stop. Benarkah Pak Tong yang menentang hidup berkelimpahan? Jadi yang tadi Pak Tong serang adalah tentang teori kemakmuran. Nggak boleh orang Kristen mempercayai bahwa harus hidup kaya, hidup berkelimpahan. Sementara klip tadi kita mendengar bahwa ternyata Pak Tong sendiri membangun gedung super megah yang ada di Kemayoran, Jakarta. Dan di situ juga ada museumnya, barang-barang koleksi seni yang super mahal milik Pak Tong yang akhirnya dipertontonkan. Nah, jadi kita coba berpikir logis, berpikir cerdas. Pak Tong menentang atau mengkritik gereja-gereja karismatik yang katanya mengajarkan teori kemakmuran. Ya, sementara Pak Tong sendiri ternyata membangun gedung super megah. Dan terima kasih Profesor Renaldi Kasali karena Bapak bisa buat podcast itu di gedung yang Pak Tong bangun, tempat orkestra yang sangat megah. Kami pun juga orang-orang yang tidak ada di dalam lingkungan gereja Reform belum tahu seperti apa dalamnya. Tapi terima kasih Profesor Renaldi karena Anda membuat kami tercelik sekali bahwa betapa mewahnya gedung gereja dan tempat orkestra yang Pak Tong bangun. Bahkan barang-barang koleksi yang mahal, barang-barang koleksi seni yang sangat mahal. Nah, jadi walaupun Pak Tong berkata bahwa untuk dirinya sendiri dia hidup sederhana, ya, mobil sederhana, ya, tetapi mengapa untuk hobinya Pak Tong yang suka musik orkestra serta hobinya Pak Tong mengumpulkan barang-barang seni yang super mahal sah-sah saja walaupun menghabiskan uang ratusan miliar. Nah, mari kita berpikir logis. Jika Pak Tong memang menentang teori kemakmuran, apakah tidak sebaliknya semua barang-barang mahal seni tersebut termasuk gedung orkestra dan gereja yang super megah itu dijual saja dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin untuk membantu pendeta-pendeta yang berkekurangan? Ayo coba berpikir cerdas. Jangan sampai Pak Tong, maaf, teriak maling padahal dirinya sendiri juga punya jam mahal. Ya, tadi Prof Kasali ya, mau mencoba, jangan kayak pendeta karismatik yang lain yang bicara jam mahal. Pak Tong langsung menyeletuk, saya juga punya. Nah, dan ada info dari teman yang sudah pernah melihat bahwa Pak Tong punya koleksi banyak jam Rolex dari berbagai tipe-tipe. Wow. Nah, saya melihat bagaimana sebetulnya Pak Tong kaya raya walaupun Pak Tong tidak hobi mobil, ya. Mungkin ada pendeta lain, ada orang Kristen lain hobinya mobil mewah, ya. Pak Tong mungkin nggak punya hobi mobil mewah, tapi hobi musik orkestra yang semuanya sampai pipa-pipa orgelnya didatangkan dari Kanada, import, dan juga kursi-kursinya yang terbaik dari Eropa dan dari luar negeri semua. Dan lihat bagaimana itu dana yang begitu besar. Memang Pak Tong tidak punya mobil mewah seperti beberapa pendeta karismatik lain, tapi Pak Tong mengoleksi barang-barang seni yang mahal serta membangun gereja super mahal. Dan apa bedanya? Hanya beda bentuk hobinya saja. Jadi Pak Tong sendiri juga punya koleksi jam tangan mahal yang disimpan. Lalu Pak Tong berkata, ya, nanti kalau memang saya mau memberi untuk pembangunan yaitu Calvin Institute, saya akan jual jam tangan saya yang mahal. Tapi minimal Pak Tong punya. Dan mengapa Pak Tong menuduh pendeta karismatik perampok uang jemaat, memperkaya diri sendiri? Nah, kalau kita belajar ini,
Mari kita belajar berpikir logika, ya kan? Supaya kita ini tidak sampai suka ya teriak maling, padahal kita sendiri juga hidupnya dalam keadaan kaya. Ibrani pasal 7. Ibrani pasal 7. Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi, yang pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti nama Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi, yang menerima jabatan imam, mendapat tugas menurut hukum Taurat, untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan juga tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi, jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan, kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat, dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya.
ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Ibrani pasal 8. Imam besar perjanjian baru. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak tercatat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9. Tempat kudus di bumi dan di surga. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia, sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian, dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka,
karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, "Inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu." Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Mana Sorgawi.